Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Ditpid Narkoba, Bareskrim Polri telah melakukan pemusnahan barang bukti dari sejumlah kasus narkotika yang berhasil diungkap dalam beberapa waktu terakhir. Total barang bukti yang dimusnahkan meliputi 99 kg ganja, sabu, dan ratusan ribu butir ekstasi dengan nilai ekonomi diperkirakan mencapai sekitar 209 miliar rupiah. Pemusnahan ini dilakukan di PT Wastek International, kawasan Kiek, Kota Cilegon, Banten, pada Kamis, 18 Desember 2025. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan berbagai kasus narkoba yang terjadi sejak November hingga awal Desember 2025. Salah satunya adalah terkait dengan penyelundupan narkotika yang berasal dari Malaysia dan masuk melalui Pekanbaru, Riau. Selain itu, terdapat pula temuan ekstasi yang disita dari kasus kecelakaan mobil yang terjadi di Tol Lampung beberapa waktu lalu. Kasubdit 4 Ditpid Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Handik Zusen, menyampaikan bahwa barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 4.574,46 gram sabu, 94.435,10 gram ganja, dan 200.228 butir pil ekstasi. Dalam proses pemusnahan ini, barang bukti yang akan dijadikan sebagai bukti persidangan disisihkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009. Beberapa barang bukti yang disisihkan untuk proses pembuktian di pengadilan antara lain sabu sebanyak 10 gram, ganja 304,89 gram, dan 340 butir ekstasi. Pihak Polri juga melibatkan Pusat Laboratorium Forensik, Puslapfor, serta Jaksa Penuntut Umum dalam memastikan bahwa proses pemusnahan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sebelum dilakukan pemusnahan, petugas dari Puslapfor Bareskrim Polri melakukan pengecekan terhadap barang bukti sabu dengan mencampurkannya dengan cairan kimia. Setelah dites dan menunjukkan warna ungu dan orange, yang menandakan adanya zat berbahaya, barang bukti tersebut kemudian dimasukkan ke dalam alat insinerator untuk dibakar hingga habis. Handik juga mengungkapkan bahwa total barang bukti yang dimusnahkan tersebut setara dengan menyelamatkan 507.710 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Sebagai tambahan informasi, Polri masih terus mengusut kasus terkait dengan ratusan ribu butir ekstasi yang berhasil disita setelah kecelakaan yang terjadi di Tol Lampung pada 20 November 2025. Kecelakaan yang melibatkan mobil bernopol D1160UN itu sempat viral di media sosial, karena mobil tersebut ringsek akibat kecelakaan hebat. Setelah menyadari bahwa dirinya terlibat kecelakaan, pengemudi yang juga berperan sebagai kurir narkoba mencoba melarikan diri dari tempat kejadian dengan membawa 5 tas berisi sabu. Namun, saat berusaha melarikan diri, ia membuang tas-tas tersebut ke jurang. Ratusan ribu butir ekstasi yang dibawa oleh kurir tersebut ditemukan tercecer di jurang dan diamankan oleh petugas. Tidak lama setelah itu, Bareskrim Polri dan Satgas NIC berhasil menangkap kurir bernama M. Raffi pada 30 November 2025 di Kabupaten Tangerang. Dari hasil interogasi, terungkap bahwa tersangka mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut dari mobil dengan nopol Bang 1336MC yang terparkir di sebuah hotel di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya, tim Polri melakukan observasi di lapangan dan berhasil menangkap 3 orang tersangka yang memiliki peran vital dalam penyelundupan narkoba tersebut. Ketiga tersangka yang ditangkap adalah Edi Syahputra, 34, yang ditangkap di sebuah kos di Medan Barat dan berperan sebagai kurir, M. Hairul Rizal alias Baim, 30, yang ditangkap di kos di Medan Sunggal dan berperan sebagai pengendali pergerakan kurir, serta Imam Etur Mudzi alias Arthur, yang ditangkap di Kampung Jawa Lama, Lok Semawe, Aceh, pada 7 Desember 2025. Brigjen Eko Hadi Santoso, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, menjelaskan bahwa ratusan ribu butir ekstasi yang diamankan tersebut bernilai sekitar 207,5 miliar rupiah. Brigjen Eko menambahkan bahwa dengan diamankannya barang bukti tersebut, Polri telah berhasil menyelamatkan lebih dari 200.000 jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Para tersangka yang telah ditangkap ini akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan Polri terus mengusut jaringan penyelundupan narkotika ini yang melibatkan beberapa provinsi di Indonesia, dari Aceh hingga Palembang. Polri berharap dengan keberhasilan ini, masyarakat semakin sadar akan bahaya narkoba dan pentingnya peran semua pihak dalam memberantas peredaran narkotika di Indonesia. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.